Perkenalkan, nama saya Atifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febi Eka Febriansyah, ASTMT. Ada pengertiannya, yaitu pengertian dari arsitektur komputer von Neumann adalah model arsitektur komputer yang menggunakan satu memori fisik untuk menyimpan program, instruksi, dan data yang sedang diproses. Terus kalau misalnya arsitektur komputer Harvard adalah model arsitektur komputer di mana memori instruksi dan memori data disimpan pada dua memori fisik terpisah, yang masing-masing memiliki jalur komunikasi sendiri dengan unit pemrosesan pusat atau CPU. Di sini karakteristiknya yaitu pertama, kalau komputer von Neumann itu memorinya bersama. Terdapat satu memori fisik yang digunakan untuk menyimpan program, instruksi, dan data yang sedang diproses. Hal ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien dan lebih mudah diimplementasikan. Kedua, ada sekuensial. Melakukan pemrosesan instruksi secara sekuensial, yang berarti satu instruksi diproses pada satu waktu. Ini berarti unit pemrosesan pusat atau CPU harus menunggu instruksi sebelumnya selesai diproses sebelum dapat memproses instruksi selanjutnya. Untuk kecepatannya sendiri, kecepatan pemrosesan data yang relatif lebih lambat daripada arsitektur Harvard. Karena unit pemrosesan pusat atau CPU hanya dapat mengakses satu memori pada satu waktu. Terus yang keempat atau yang terakhir ada keamanan. Karena semua data dan instruksi disimpan dalam satu memori fisik, hal ini menyebabkan rentan terhadap serangan seperti buffer overflow yang dapat memodifikasi instruksi pada memori dan menyebabkan komputer melakukan operasi yang tidak diinginkan. Kelebihan dan kekurangannya, penggunaan memorinya lebih efisien dan biayanya lebih murah dalam membangun sistem komputer, tapi arsitektur ini kecepatan pemrosesan datanya lebih lambat dan rentan terhadap serangan keamanan. Contoh penggunaannya sendiri, sebagian besar sistem komputer modern menggunakan arsitektur komputer von Neumann, termasuk komputer pribadi, server, dan sistem komputer lainnya. Karakteristik dari komputer Harvard yaitu memorinya terpisah. Terdapat dua memori fisik terpisah yaitu memori instruksi dan memori data. Memori instruksi digunakan untuk menyimpan program dan instruksi, sedangkan memori data digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Terus paralel yaitu memungkinkan pemrosesan beberapa instruksi pada saat yang sama. Karena CPU dapat mengakses memori instruksi dan memori data secara bersamaan. Hal ini memungkinkan komputer dengan arsitektur Harvard untuk menggunakan pemrosesan data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ketiga, ada keamanan. Karena memori instruksi dan memori datanya disimpan pada memori fisik yang terpisah, arsitektur komputer Harvard lebih aman dari serangan seperti buffer overflow. Hal ini karena bahkan jika serangan berhasil memodifikasi data pada memori data, serangan tersebut tidak dapat mengubah instruksi pada memori instruksi. Yang keempat, keterbatasan. Memiliki keterbatasan dalam kapasitas memori karena terdapat pembatasan dalam jumlah memori instruksi dan data yang dapat digunakan. Kelebihannya yang tentu aja cepat, terus kekurangannya keterbatasan dalam kapasitas memori dan biayanya lebih mahal dalam membangun sistem komputer dengan arsitektur ini. Contoh penggunaannya yaitu meliputi prosesor Harvard yang banyak digunakan pada microcontroller dan beberapa sistem komputer tertentu seperti diisi PDP-8 dan PDP-11. Perbandingan, arsitektur komputer Harvard berbeda dengan arsitektur von Neumann, di mana memori instruksi dan data disimpan dalam satu memori fisik. Hal ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien namun membatasi kecepatan pemrosesan data karena unit pemrosesan pusat atau CPU hanya dapat mengakses satu memori pada satu waktu. Arsitektur komputer von Neumann berbeda dengan arsitektur Harvard dalam penggunaan memori dan kecepatan pemrosesan data. Von Neumann menggunakan satu memori fisik, sementara Harvard menggunakan dua memori fisik terpisah, sehingga Harvard lebih cepat dalam pemrosesan data, tetapi membatasi kapasitas memori dan memerlukan biaya yang lebih mahal dalam membangun sistem komputer. Arsitektur Harvard
Harvard itu diterapkan pada microcontroller atau mikroprosesor, memungkinkan memori program dan data disimpan pada dua memori yang terpisah dan dapat diakses secara bersamaan oleh CPU dan unit pemrosesan sampingan atau DSP. Arsitektur ini memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien, yang berguna untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan sinyal seperti pengolahan audio dan video. Kalau penerapan arsitektur Von Neumann pada komputer pribadi, server, dan sistem komputer lainnya. Program, instruksi, dan data disimpan dalam satu memori fisik yang dapat diakses oleh CPU. Arsitektur ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien dan mudah diimplementasikan, yang membuatnya cocok untuk aplikasi umum seperti pengolahan kata, lembar kerja, dan internet browsing. Untuk teknik optimisasinya untuk Von Neumann dan Harvard tentunya beda. Pertama ada pipelining untuk Von Neumann. Pipeliningnya juga dapat digunakan pada arsitektur Von Neumann untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data. Terus penggunaan cache. Penggunaan cache pada arsitektur Von Neumann dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses memori utama. Terus menggunakan prediksi cabang. Teknik ini memprediksi hasil dari instruksi cabang, misalnya if, dan, atau loop, sehingga CPU dapat terus memproses instruksi selanjutnya. Jika prediksi salah, unit CPU dapat kembali ke instruksi sebelumnya dan memproses dari sana, yang dapat meningkatkan kinerja sistem. Untuk arsitektur Harvard, untuk pipeliningnya, teknik yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan dalam satu siklus clock. Hal ini meningkatkan efisiensi pengolahan data pada arsitektur Harvard. Terus memory cache adalah memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh unit pemrosesan. Penggunaan cache dapat meningkatkan kinerja arsitektur Harvard dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengakses memori utama. Terus menggunakan instruksi paralel. Teknik ini memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan yang dapat meningkatkan kinerja arsitektur Harvard. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.